Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irana Aisyah Selvira dari kelompok 13, presensi 39 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, asal dari Malang. Perkenalkan, nama saya Kanza Putri Solihah, NIM 040, asal Trenggalek. Nama saya Maulidia Miranda, NIM 41, asal Probolinggo. Di sini kami akan menjelaskan tentang posisi dan arah pergerakan anatomi. Penjelasan yang pertama yaitu tentang posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mempelajari ilmu dalam rangka mencapai keseragaman deskriptif, maka telah ditentukan suatu posisi yang disebut dengan posisi anatomi. Posisi anatomi yaitu posisi ketika badan berdiri lurus menghadap depan dengan pandangan mata lurus ke depan dan kedua tangan serta telapak tangan terbuka dan jari-jari lurus ke arah depan, dengan kedua tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh, serta posisi kaki sedikit terbuka dengan telapak kaki lurus ke depan dan posisi tungkai lurus sempurna. Posisi anatomi ini sangat penting untuk kita ketahui karena seluruh struktur dan hubungan di dalam tubuh manusia digambarkan dengan berasumsi pada posisi anatomi ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bidang khayal tubuh. Bidang khayal tubuh adalah garis imajiner yang digunakan untuk membagi tubuh menjadi beberapa bagian tertentu. Ada 3 jenis bidang khayal tubuh yang kita pelajari dalam ilmu anatomi. Yang pertama yaitu bidang sagital. Bidang sagital yaitu bidang khayal atau imajiner yang melintas secara vertikal menembus sumbu tengah tubuh mulai dari atas kepala hingga di antara 2 kaki. Bidang sagital ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kanan disebut dekstra dan sebelah kiri disebut sinistra. Yang kedua yaitu bidang frontal atau koronal. Bidang frontal atau koronal adalah bidang khayal atau imajiner yang melintas secara vertikal dan tegak lurus dengan bidang sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan yang disebut dengan anterior dan bagian belakang yang disebut dengan posterior. Bidang yang ketiga yaitu bidang transversal atau horizontal. Bidang transversal atau horizontal adalah bidang khayal atau imajiner yang melintas secara horizontal dan tegak lurus dengan bidang sagital dan koronal. Bidang horizontal atau transversal ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas yang disebut superior dan bagian bawah disebut inferior. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang arah dan kedudukan bagian tubuh. Untuk arah dan bagian tubuh, yang pertama yaitu superior dan inferior. Superior adalah atas atau kranial, yang berarti arah atas dari tubuh yang sedang berdiri atau biasanya berada di dekat kepala. Untuk lawan dari superior adalah inferior. Inferior artinya bawah atau kaudal, yang berarti bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke arah kaki. Contoh pada kasus ini yaitu mulut terletak superior dari dagu karena posisi mulut yang berada di atas dagu. Dan begitu pula sebaliknya, posisi dagu terletak inferior terhadap mulut karena posisi dagu berada di bawah mulut. Untuk arah dan kedudukan yang kedua yaitu anterior dan posterior. Anterior artinya depan atau ventralis, yang artinya bagian depan dari sedangkan tubuh. Lawan dari anterior adalah posterior. Posterior yang berarti belakang atau dorsal, yaitu bagian belakang dari tubuh. Sebagai contoh dari kasus ini yaitu tulang rusuk terletak anterior dari jantung karena posisi tulang rusuk yang berada di depan jantung, karena tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang berada di dalam tubuh. Dan begitu pula sebaliknya, posisi jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk karena posisi jantung berada di belakang tulang rusuk. Arah dan kedudukan yang ketiga yaitu medial dan lateral. Di sini kita harus membayangkan sebuah garis pada bidang sagital membagi tubuh menjadi 2 yang sama besar, yaitu bagian kanan dan bagian kiri yang disebut sumbu tengah tubuh atau midline. Sedangkan untuk pengertian dari medial sendiri adalah medial artinya dalam atau lebih dekat ke arah midline atau sumbu tengah tubuh. Sedangkan untuk lateral artinya luar atau menjauh dari sumbu tengah tubuh. Untuk contoh pada kasus ini yaitu
Hidung terletak medial terhadap telinga karena posisi hidung yang terletak lebih dekat ke arah sumbu tengah. Dan begitu pula sebaliknya, posisi telinga terletak lateral terhadap hidung karena posisi telinga terletak lebih jauh dari sumbu tengah tubuh. Untuk penjelasan yang keempat mengenai arah dan kedudukan bagian tubuh akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah superficial dan profunda. Superficial adalah posisi struktur tubuh yang lebih dekat dengan permukaan tubuh. Kita ambil contoh otot kaki dan pergelangan kaki. Otot kaki terletak superficial dengan tulangnya. Mengapa demikian? Karena otot kaki terletak lebih dekat dengan permukaan kulit daripada tulang kakinya. Saat organ kaki dibelah, maka yang akan nampak lebih dulu adalah otot kakinya daripada tulang kakinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa otot kaki terletak superficial dengan tulangnya. Profunda adalah posisi struktur tubuh yang lebih jauh ke permukaannya. Misalnya kita ambil contoh tulang hastan dan pengumpil dengan otot lengan bawah. Tulang hastan dan pengumpil dibungkus oleh otot lengan bawah. Tentunya, jika dilihat dari permukaan, yang terlihat lebih duluan adalah otot lengan bawah, baru kemudian tulang hastan dan pengumpil. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya tulang hastan dan pengumpil profunda terhadap otot lengan bawah. Yang terakhir adalah proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati pangkal tubuh atau pangkal ekstremitas. Misalnya kita ambil contoh anggota gerak atas yaitu tangan. Pangkal ekstremitas anggota gerak atas adalah pangkal lengan. Kita bandingkan siku dan telapak tangan. Siku terletak lebih dekat dengan pangkal ekstremitas daripada telapak tangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang terakhir, lawan dari proksimal yaitu distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Misalnya kita ambil contoh anggota gerak bawah yaitu kaki. Pangkal ekstremitas anggota gerak bawah yaitu pangkal paha. Kita bandingkan tulang paha dengan tulang pergelangan kaki. Tulang paha terletak lebih dekat dengan pangkal paha daripada pergelangan kaki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tulang pergelangan kaki terletak distal terhadap tulang paha. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arah pergerakan anatomi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan mengurangi sudut yang terbentuk antara dua buah sendi, atau juga bisa dikatakan gerakan menekuk atau meluruskannya kembali. Kemudian ekstensi adalah gerakan menambah sudut yang terbentuk oleh dua buah sendi. Contohnya adalah saat kita sedang menekuk siku dan meluruskannya kembali. Gerakan menekuk siku merupakan gerak fleksi. Kemudian meluruskannya kembali merupakan gerak ekstensi. Kemudian ketika kita menekuk telapak tangan, kemudian meluruskannya kembali. Sedangkan ketika kita menarik telapak tangan lebih posisi ekstensi, maka disebut hiperekstensi. Kemudian terkait fleksi ekstensi, terdapat gerakan yang bernama dorsifleksi dan plantar fleksi. Dorsifleksi dan plantar fleksi sebenarnya merupakan istilah yang merujuk pada kelenturan ke arah dorsum pedi atau punggung kaki dan kelenturan ke arah plantar pedi atau telapak kaki. Dorsifleksi adalah gerakan ketika jari-jari mengarah ke tulang kering, sehingga sudut yang terbentuk antara dorsum pedi dan tungkai kaki semakin mengecil. Contohnya saat kita sedang berjalan dengan tungkai kaki, kita telah melakukan gerakan dorsifleksi. Berikut ini merupakan contoh gerakan dorsifleksi. Gerakan plantar fleksi adalah gerakan
menggerakkan kaki. Contohnya saat kita sedang menginjak rem mobil atau kita sedang berjalan dengan berjinjit. Berikut ini contohnya. Yang ketiga adalah abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi sumbu tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati sumbu tubuh. Contohnya saat kita sedang merentangkan tangan, kita sedang melakukan gerakan abduksi seperti ini. Karena tangan bergerak menjauhi sumbu tubuh. Kemudian saat kita menggerakkan kaki dari posisi siap menuju posisi istirahat, kita juga telah melakukan gerakan abduksi karena kaki telah menjauhi sumbu tubuh. Dan ketika kita merapatkan tangan menempel pada tubuh seperti ini, berarti kita telah melakukan gerakan abduksi, yaitu gerak menuju sumbu tubuh. Begitu juga saat kita melakukan gerakan dari posisi istirahat menuju posisi siap, berarti kita juga telah melakukan gerakan adduksi. Yang keempat yaitu elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan menaikkan tubuh, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan tubuh. Contohnya saat kita sedang membuka mulut seperti ini, berarti kita telah melakukan gerakan elevasi. Kemudian menutupnya kembali adalah contoh gerakan depresi. Contoh yang kedua adalah saat kita sedang menaikkan bahu dan menurunkannya kembali. Saat kita sedang menaikkan bahu seperti ini, berarti kita telah melakukan gerakan elevasi. Sedangkan menurunkannya kembali adalah contoh gerakan depresi. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Supinasi adalah gerakan mengadakan telapak tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan. Rotaksi adalah gerakan tulang ke depan tanpa mengubah sudut. Retraksi adalah gerakan tulang ke belakang tanpa mengubah sudut. Oposisi adalah gerakan melingkar pada ibu jari. Sirkumduksi adalah kombinasi dari gerakan ekstensi, fleksi, abduksi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Rotasi adalah menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang.